Ini adalah cerita tentang gadis yatim ini tak sengaja bertemu burung merak emas hingga mendadak kaya raya. Pagi itu matahari belum sepenuhnya muncul, namun suara kokok ayam dan desir angin pagi sudah membangunkan Suri. Gadis yatim berusia 23 tahun itu membuka mata perlahan. Di dalam kamar kecil berdinding papan usang, ia menggeliat sebentar lalu menoleh ke arah ranjang bambu di sudut ruangan tempat neneknya terbaring lemah. "Nek, aku berangkat jualan dulu ya," bisiknya pelan, mencium tangan keriput nenek yang masih memejamkan mata. Wajah neneknya pucat, batuk-batuknya semakin sering belakangan ini, tapi mereka tak punya uang untuk periksa ke dokter. Kadang hanya minum rebusan daun sirih atau air jahe untuk sekadar meredakan sakitnya. Suri mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat muda dan rok batik yang warnanya mulai pudar. Di tangannya tergenggam keranjang rotan kecil berisi bunga melati yang ia petik dari pekarangan tetangga. Ia memang diizinkan memetik melati di sana, dengan imbalan membantu menyapu halaman setiap sore. Bunga-bunga itulah yang ia jual setiap hari di pasar untuk menyambung hidup. Jalan setapak berlumpur ia lalui dengan hati tabah. Di kiri kanan, rumah-rumah tetangga sudah mulai beraktivitas. Beberapa orang hanya menoleh lalu membuang muka, ada juga yang mencibir pelan. Itu dia si Suri. Si gadis miskin yang selalu bau tanah, bisik seorang ibu pada temannya. "Kenapa masih hidup sih?" "Kasihan neneknya, punya cucu tak berguna," balas yang lain. Suri mendengarnya, jelas sekali. Tapi ia pura-pura tuli. Ia memilih tersenyum dan terus berjalan. Di pasar, Suri memilih tempat duduk biasa di ujung lorong yang sepi, tak jauh dari penjual sayur. Ia menata bunga melatinya di atas kain lusuh. Harganya murah, Rp1.000 untuk seuntai kecil. Namun tak banyak orang yang mau membeli dari gadis miskin seperti Suri, padahal bunganya segar dan wangi. Kadang, ia hanya bisa menjual 2 atau 3 untai dalam sehari. Sisanya ia bawa pulang, atau diberikan ke orang-orang di sekitar masjid. Tak jarang pula ia lapar, hanya minum air putih untuk bertahan hingga sore. "Dik, beli satu ya," suara seorang ibu menyapa. Suri tersenyum bahagia. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga rezekinya dilipat gandakan." Ibu itu mengangguk dan berlalu. Di tengah keramaian pasar, Suri duduk sendiri. Kadang, ia menatap ke langit, merenung sambil berdoa dalam hati. Ia tidak pernah meminta kaya, hanya meminta agar neneknya sembuh dan bisa hidup sedikit lebih baik. Saat senja menjelang, langit berubah mendung. Petir menggelegar di kejauhan. Suri buru-buru mengemasi dagangannya yang hanya terjual sedikit hari itu. Ia harus pulang sebelum hujan deras turun. Namun baru beberapa langkah keluar dari pasar, hujan mengguyur dengan derasnya. Suri berlari kecil menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui. Tapi air mulai menggenang, tanah menjadi becek dan licin. Angin menderu kencang. Ia menoleh ke kiri, melihat ada pohon-pohon rindang tak jauh dari jalan. Ia berlari ke arah sana dan berteduh di bawah pohon beringin besar yang tampak tua. Tempat itu adalah bagian dari sebuah hutan kecil di pinggir desa, dikenal angker dan jarang dimasuki orang. Tapi Suri tak punya pilihan lain. Ia duduk di atas akar pohon besar sambil memeluk keranjangnya. Tubuhnya gemetar kedinginan, bibirnya membiru. Di tengah guyuran hujan, telinganya menangkap suara aneh. Seperti suara gemerisik yang berbeda dari bunyi hujan. Lalu terdengar suara seperti isakan pelan. "Apa itu?" gumam Suri, mencoba berdiri walau takut. Suara itu semakin jelas. Bukan manusia. Bukan pula binatang biasa.
Suara itu seperti jeritan lembut, suara kesakitan yang menggema dari balik semak-semak. Dengan langkah perlahan, Suri mendekati sumber suara. Hatinya diliputi rasa was-was, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya. Di balik semak lebat, matanya membelalak. Ia menemukan seekor burung yang tergeletak di atas tanah. Tapi ini bukan burung biasa. Burung itu sangat besar. Warna tubuhnya keemasan, seperti sinar mentari yang menyatu dalam bulu-bulunya. Sayap kirinya terlihat terluka, berdarah dan lemas. Ekor burung itu membentang panjang, bercahaya seperti benang emas yang menyala dalam kegelapan. Suri mundur sejenak, ternganga tak percaya. Burung apa ini? Burung itu membuka matanya. Mata tajamnya menatap Suri, tapi bukan dengan ancaman, melainkan dengan harapan. Seolah berkata, "Tolong aku." Suri menelan ludah. Ia tahu ini bukan hal biasa. Tapi hatinya tidak tega meninggalkan makhluk indah itu di tengah hujan seperti ini. Dengan pelan, ia merobek sebagian kainnya dan membungkus tubuh burung itu. Meski besar, burung itu tidak memberontak. Ia diam, membiarkan Suri mengangkatnya perlahan ke dalam keranjang yang sudah kosong. "Maafkan aku kalau keranjangnya sempit. Tapi aku tak bisa biarkan kau mati kedinginan di sini," bisik Suri. Hujan belum reda, namun Suri nekat berlari kecil menyusuri jalan pulang sambil membawa keranjang berat itu di punggung. Ia tak tahu siapa burung ini, dari mana asalnya, atau apa bahayanya. Yang ia tahu, makhluk itu butuh ditolong, dan itu cukup baginya. Langit sore berubah kelabu. Kilatan petir menerangi sesekali, menyibak awan pekat. Hujan terus mengguyur tanpa henti. Baju Suri basah kuyup, dingin merayap hingga ke tulang. Tapi ia tak peduli. Di punggungnya, keranjang yang biasanya hanya berisi bunga, kini memuat sesuatu yang jauh lebih berharga, seekor burung merak emas yang terluka. Langkah Suri terseok di jalan setapak yang makin licin. Sepatunya tenggelam dalam lumpur, membuat setiap langkah menjadi berat. Air hujan menetes dari ujung rambutnya, menutupi wajahnya yang pucat dan kelelahan. Beberapa orang sempat melihat Suri berlari sambil membawa keranjang besar di punggung, namun tak ada yang benar-benar memperhatikan. Mereka mengira gadis itu hanya mencoba menyelamatkan dagangannya dari hujan. Tak ada yang menyangka, di dalam keranjang itu, tersembunyi makhluk langka yang bisa mengubah takdir seseorang. Setibanya di rumah, Suri meletakkan keranjang dengan hati-hati di ruang belakang. Rumahnya hanya terdiri dari 2 ruangan kecil, satu untuk tidur bersama sang nenek, satu lagi dapur dan ruang duduk yang menyatu. Di sudut belakang, ada kandang ayam yang sudah lama kosong. Di sanalah ia meletakkan burung merak emas itu, membaringkannya di atas tumpukan kain usang dan daun kering. Burung itu menggeliat pelan, membuka matanya yang bersinar keemasan. Suri berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh bulu-bulu halus di leher burung itu. Lembut, hangat, dan seolah memancarkan cahaya. Ia baru menyadari bahwa setiap helai bulu merak itu memiliki semburat emas sungguhan, bukan sekadar warna. "Aku nggak tahu kamu makhluk apa," bisik Suri sambil menatap luka di sayap kirinya, "tapi aku janji akan menjagamu." Ia mengambil air hangat, membersihkan darah di sayap burung itu dengan kain. Setiap kali disentuh, bulu-bulu burung itu bergetar pelan, seolah merasakan rasa sayang yang tulus dari gadis itu. Sore mulai berubah menjadi malam. Di dapur, Suri hanya merebus singkong untuk makan malam. Ia menyisihkan sebagian kecil untuk sang nenek dan sebagian lain untuk dirinya. Tapi saat melihat burung merak itu berbaring lemah,
Ia mengambil sedikit singkong rebus dan meletakkannya di dekat paruh burung itu. "Kamu mau makan? Ini bukan makanan mahal, tapi mungkin bisa bantu kamu kuat." Anehnya, burung itu mendekat dan mematuk singkong itu perlahan. Suri tersenyum bahagia. Baginya, ini seperti membalas budi. Ia tak tahu apakah burung itu bisa mengerti atau hanya naluri hewan biasa, tapi rasanya seperti sedang berbicara dengan makhluk berakal. "Nek, aku bawa pulang teman baru," kata Suri pelan saat masuk ke kamar. Neneknya sudah sadar, meski masih lemah. "Teman?" tanya neneknya lirih. "Iya, seekor burung. Tapi, bukan burung biasa." Nenek tak banyak bertanya. Ia tahu cucunya tak pernah berbohong. Dan kalau Suri menyebut sesuatu bukan biasa, maka pasti memang benar luar biasa. Malam itu hujan terus turun. Di luar, suara katak bersahutan menambah sunyi malam. Suri duduk di samping kandang, menyelimuti dirinya dengan sarung tipis. Ia tak tega meninggalkan burung itu sendirian. Lampu minyak kecil menyala redup, memperlihatkan siluet burung yang perlahan memejamkan mata. Tidurnya tenang. Suri tersenyum, lalu ikut tertidur bersandar di dinding. Tapi dalam tidurnya, ia bermimpi. Mimpi yang terasa sangat nyata. Ia berada di tengah taman luas yang penuh cahaya keemasan. Di tengah taman itu, seekor burung merak emas berdiri anggun. Bulunya memancarkan sinar yang menyilaukan, dan di belakangnya berdiri gerbang megah dari cahaya. "Suri," suara itu bergema lembut. Suri menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu kembali terdengar, kini lebih dekat. "Suri, kau telah menunjukkan kasih sayang yang tulus. Hatimu lembut, dan karena itu aku memilihmu." "Siapa kamu?" bisik Suri dalam mimpi. "Aku adalah burung pelindung. Bukan sembarang makhluk. Aku datang bukan karena kebetulan, tapi karena takdir. Dan kau telah membuat pilihan yang tepat." Suri terdiam. Angin hangat berhembus. Burung itu mengepakkan sayapnya pelan, dan ribuan bulu emas beterbangan di udara, jatuh seperti serpihan cahaya. "Besok pagi, kau akan melihat hadiah pertama." Suri terbangun dengan nafas memburu. Peluh membasahi dahinya meski udara dingin. Ia menatap ke arah kandang. Burung itu masih di sana, tidur tenang. Tapi sesuatu yang lain membuat matanya membelalak. Sebuah bulu emas berkilau tergeletak di tanah, bercahaya dalam kegelapan. "Apakah ini bagian dari mimpiku?" Dengan hati-hati, Suri memungut bulu itu. Ringan, lembut, dan saat disentuh, seisi rumah seakan bergetar pelan. Lampu minyak yang hampir padam tiba-tiba menyala lebih terang. Dinding-dinding reot terlihat lebih bersih. Bahkan lantai tanah yang biasa dipijak terasa lebih hangat. Suri menggenggam bulu itu erat. Hatiku berdebar. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi mulai saat ini. Namun di luar sana, di balik jendela reot, sepasang mata mengintai dari balik pohon. Sosok itu telah mengikuti Suri sejak pasar. Ia melihat Suri membawa sesuatu dari hutan. Sesuatu yang berkilau. Dan sejak malam itu, takdir Suri tak hanya berubah menjadi lebih baik, tapi juga mulai diincar oleh keserakahan manusia. Pagi itu Suri bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, tapi sinar mentari sudah mulai menyusup masuk melalui celah dinding papan rumahnya. Ia segera bangkit dari tikar, berjalan perlahan ke kandang ayam di belakang rumah, tempat ia menaruh burung merak emas semalam. Burung itu masih di sana, terbaring tenang.
tapi luka di sayapnya tampak mulai mengering. Bulu-bulunya tetap bersinar lembut keemasan, seolah tidak terpengaruh debu atau kotoran sekitar. Suri menghela napas lega. "Pagi, kamu masih di sini," ucap Suri sambil duduk di samping kandang, membelai lembut kepala burung itu. Ia tak tahu harus memberi nama apa. Tapi dalam hati kecilnya, ia ingin menyebut burung itu sahabat. Karena meski tak bisa bicara, burung itu telah mengisi kesepian yang selama ini hanya ditemani isak tangis diam-diam. Sejak ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih berusia 10 tahun, hidup Suri berubah drastis. Ia dibesarkan oleh neneknya yang tua dan miskin. Tak punya saudara, tak punya warisan, tak punya siapapun selain satu sama lain. Namun kini, hadirnya burung merak emas ini entah bagaimana membawa harapan baru, meskipun ia sendiri belum tahu apa arti kehadirannya. Pagi itu, Suri membersihkan kandang dan mengganti alasnya. Ia mencampurkan dedaunan kering dengan sepotong karung goni yang ia temukan di dapur. Burung itu tak banyak bergerak, hanya menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya tajam, tapi tak menakutkan. Ada semacam kehangatan di dalamnya, seperti mata manusia yang menyimpan luka tapi tetap ingin hidup. Suri mengambil air rebusan daun sirih dari dapur, air yang biasa ia gunakan untuk membersihkan luka neneknya. Dengan sangat hati-hati, ia membersihkan luka di sayap burung itu. Burung itu tidak meronta, hanya sesekali mengerjap. "Kalau kamu bisa bicara, pasti banyak yang ingin kamu ceritakannya," gumam Suri. Setelah selesai, ia menyodorkan air minum dalam mangkuk kecil. Anehnya, burung itu meminumnya perlahan, seolah paham. Lalu, ia mematuk beberapa butir beras merah yang Suri letakkan di atas daun pisang. Meskipun hanya sedikit, Suri bahagia. Setidaknya ia tidak perlu memaksa burung itu makan. Waktu berlalu. Hari itu Suri tidak pergi ke pasar. Ia merasa cemas meninggalkan burung itu sendiri. Lagi pula, hujan semalam membuat banyak bunga melatinya rusak. Ia memilih tinggal di rumah, merawat nenek dan memantau kondisi burung misterius itu. Menjelang siang, datang suara dari luar rumah. Seorang tetangga lewat, memanggil. "Suri, nggak jualan hari ini?" "Nggak, Bu. Bunga-bunganya rusak kehujanan." "Sayang banget. Semoga ada rezeki lainnya," ujar tetangga itu sambil berlalu. Suri mengangguk sopan, lalu kembali ke belakang. Ia duduk di samping kandang sambil mengelus kepala burung itu. "Kata orang-orang, aku ini pembawa sial," ucapnya pelan. "Tapi kamu datang ke hidupku seperti berkah. Padahal aku cuma orang miskin yang gak punya apa-apa." Burung itu menatapnya tajam. Tiba-tiba, kepalanya bergerak ke arah dada Suri, lalu menggosokkan paruhnya pelan. Gerakan yang sangat lembut, seolah menghibur. Suri tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendiri. Sore harinya, saat Suri sedang memasak singkong di dapur, ia kembali mendengar suara halus dari belakang. Ia segera berlari, khawatir sesuatu terjadi pada burung itu. Tapi begitu sampai di kandang, ia tertegun. Di atas tanah, tergeletak satu bulu emas, lebih panjang dan bercahaya dari yang ia temukan semalam. "Bulu lagi," bisiknya. Ia mengambilnya. Seketika, hawa hangat merambat dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Lampu minyak di dapur menyala sendiri, padahal belum dia nyalakan. Piring-piring di rak mendadak bersih. Bahkan celah dinding yang biasa menjadi jalan tikus, tertutup rapat oleh sulur-sulur daun hijau yang tumbuh entah dari mana. Suri menoleh pada burung itu.
Kamu punya kekuatannya?" Burung itu hanya memiringkan kepala. Sejak saat itu, setiap malam Suri tidur di dekat kandang. Ia bercerita pada burung itu tentang masa lalunya, tentang mimpi-mimpinya, tentang rasa lelah yang ia pendam sendiri. Ajaibnya, semakin ia curahkan kasih sayangnya pada burung itu, semakin baik pula kondisi rumahnya. Rumah yang tadinya reot dan bocor, kini mulai terasa hangat dan nyaman. Tembok papan yang lapuk perlahan menjadi bersih. Meskipun Suri tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, ia hanya percaya satu hal, semua ini berawal sejak ia menolong burung itu tanpa pamrih. Namun jauh di ujung gang, dari balik semak-semak, seorang pria bernama Pak Irwan mengintai dengan tatapan curiga. Ia adalah tetangga yang selalu iri melihat kebaikan Suri, walau ia sendiri hidup lebih berkecukupan. Sejak ia melihat Suri membawa sesuatu dari hutan malam itu, hatinya gelisah. Apa yang dia bawa? Kenapa rumahnya jadi lebih terang? Apa ada yang disembunyikan? Ia mengamati rumah Suri hampir setiap malam dari kejauhan. Dan kini, ia bersumpah akan mencari tahu, walau harus mengintip ke balik kandang. Suri tak tahu ancaman mulai mendekat. Yang ia tahu, ia sedang menjalani hari-hari terbaik dalam hidupnya, hanya dengan merawat seekor makhluk bersayap emas yang memberinya kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari manusia lain. Dan di balik bulu-bulu keemasan itu, ternyata tersembunyi keajaiban yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Malam kembali turun di langit desa. Udara dingin menyusup lewat celah-celah papan rumah Suri, tapi gadis itu tak menggigil seperti biasanya. Rumahnya terasa lebih hangat, lebih terang, meskipun ia tak menyalakan lampu lebih dari biasanya. Burung merak emas di kandang belakang masih tertidur, namun kehadirannya seperti membawa cahaya yang menyelimuti seluruh rumah. Suri duduk di samping neneknya yang mulai membaik. Wajah nenek tak sepucat kemarin, batuknya berkurang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia bisa tersenyum sedikit. "Rumah kita seperti berbeda, ya, Enduk," gumam nenek lirih. Suri mengangguk pelan, lalu memijat kaki neneknya dengan penuh kasih sayang. Mungkin karena hujan semalam, udara jadi lebih segar, jawabnya, mencoba merendah. Padahal dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Malam itu, ia tidur kembali di dekat kandang burung merak emas. Ia membawa tikar kecil dan selimut tipis. Sebelum tidur, ia memeriksa luka di sayap burung itu. Luka itu tampak makin membaik. Tak ada nanah, dan kulit di bawah bulu mulai menutup. Burung itu membuka matanya perlahan, lalu mengepakkan sayapnya sebentar, gerakan yang ringan tapi elegan, memancarkan kilauan lembut dari bulu-bulunya yang mulai pulih. "Aku yakin sebentar lagi kamu bisa terbang lagi," bisik Suri sambil tersenyum. Burung itu mengangguk pelan, seperti mengerti. Keesokan paginya, saat ayam belum sempat berkokok, Suri terbangun karena suara gemerisik. Ia mengucek matanya dan duduk perlahan. Dari balik kandang, ada sinar keemasan yang menyorot samar. Ia segera berdiri dan mendekat. Di lantai kandang, ada 3 helai bulu merak emas, jauh lebih besar dan bercahaya dari sebelumnya. Salah satunya bahkan tampak berpendar seperti bara api, hangat dan berdenyut. Suri menunduk, mengambil 1 bulu itu. Saat jari-jarinya menyentuhnya, sebuah kehangatan mengalir dari telapak tangan, naik ke dada, lalu ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, bruk, sesuatu di dapur rumahnya roboh. Suri terlonjak. Ia segera meletakkan bulu itu dan berlari ke dapur. Namun alih-alih mendapati sesuatu yang rusak, ia justru terpaku melihat apa yang terjadi.
Rak piring tua yang sebelumnya sudah miring dan reot, kini berubah menjadi rak kayu jati kokoh yang bersih mengilap. Piring-piring pecah berganti dengan piring keramik baru. Bahkan teko tua yang bocor, kini berganti menjadi teko porselen putih bermotif biru. Suri berdiri membeku. Napasnya tercekat. Ia menyentuh salah satu piring itu. Dingin dan halus. Benar-benar nyata. Apa ini mimpi? Ia kembali ke kandang, menatap bulu-bulu itu. 3 helai, dan baru 1 yang disentuh. Ia penasaran. Dengan ragu, ia menyentuh bulu kedua. Daar. Lampu minyak di sudut ruangan menyala terang, lalu berubah menjadi lampu listrik kecil yang menempel di dinding, padahal rumah Suri tak pernah punya aliran listrik. Dinding-dinding papan yang lapuk perlahan berubah lebih kokoh dan bersih. Bahkan jendela yang sebelumnya retak kini utuh dan tertutup tirai kain tipis bermotif bunga. Ya Allah, ini benar-benar keajaiban. Suri terduduk lemas. Ia menggenggam 2 bulu emas itu dengan kedua tangannya, menatap burung merak emas yang kini memejamkan mata tenang, seolah sedang tidur nyenyak setelah melakukan keajaiban. Dengan bulu terakhir, ia berjalan ke kamar neneknya. Nenek masih tidur. Wajahnya tampak lelah. Suri berdiri di sisi ranjang, menggenggam bulu terakhir itu dengan kuat. Kalau benar kamu bisa membuat keajaiban, ucapnya dalam hati, aku mohon, sembuhkan nenekku. Jangan aku yang kaya dulu, sembuhkan dia. Ia menempelkan bulu itu di kening neneknya. Dalam sekejap, bulu itu mencair menjadi cahaya, lalu meresap ke dalam tubuh sang nenek. Suri terlonjak mundur, panik. Namun tak lama, nenek mengerjapkan mata dan tersenyum. Enduk, aku mimpi aneh. Rasanya seperti dililit selimut hangat, dan sekarang tubuhku ringan sekali. Suri menatap neneknya tak percaya. Wajah neneknya tampak segar. Kerutannya memang masih ada, tapi rona wajahnya jauh berbeda. Ia bangkit dari ranjang tanpa bantuan tongkat, berdiri perlahan. Nenek. Nenek bisa berdiri. Loh, kok kamu panik? Aku baik-baik saja. Malah rasanya seperti dulu waktu masih muda. Suri menangis, memeluk tubuh neneknya erat-erat. Hari itu, dunia Suri benar-benar berubah. Rumahnya tak lagi reot. Dapurnya tak lagi kosong. Bahkan neneknya bisa memasak lagi dengan semangat. Suri tak menyentuh satu pun bulu lagi, tapi ia menyimpannya dengan hati-hati di dalam kaleng kecil di bawah tempat tidur. Namun, ia sadar satu hal, keajaiban ini adalah titipan, bukan untuk dipamerkan. Ia pun tetap hidup sederhana. Ia kembali menjual bunga, meski kini dengan baju yang lebih layak dan keranjang yang bersih. Ia tidak membeli barang mewah, tidak berbicara soal keajaiban itu kepada siapapun. Bahkan kepada neneknya pun ia tidak cerita tentang bulu emas itu. Tapi keajaiban itu tidak bisa selamanya disembunyikan. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya. Rumah Suri kok kinclong, ya? Loh, katanya neneknya sakit parah. Sekarang bisa jalan. Jangan-jangan dia pesugihan. Desas-desus mulai menyebar. Tapi Suri tetap tersenyum pada siapapun, tetap membantu tetangga, tetap bersikap seperti dulu. Hanya saja, sorot matanya kini mengandung keyakinan yang kuat, bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan bahwa kebaikan sekecil apapun pasti dibalas dengan keajaiban, cepat atau lambat. Di sudut kandang, burung merak emas masih tidur. Tapi setiap malam, sorot matanya menyala saat bulan menyinari tubuhnya. Seolah menunggu waktu untuk membuka rahasia yang lebih besar.
Dan jauh dari rumah Suri, di rumah Pak Irwan yang diam-diam mengintai, rencana jahat mulai terbentuk. Ia menyuruh anak buahnya mencari informasi tentang burung aneh yang dibawa Suri dari hutan. Keserakahan mulai mencium aroma emas. Pagi itu, seperti biasa, Aulia bangun lebih awal dari ayam berkokok. Ia menyapu halaman dan menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri, hanya sepiring nasi putih dan garam. Ibu angkatnya, Bu Narti, masih tertidur di dalam kamar. Meski miskin, Aulia selalu berusaha untuk bersyukur dan menghormati ibu angkat yang telah merawatnya sejak kecil, walau perlakuannya tak selalu lembut. Setelah beres, Aulia segera kembali ke tempat di mana ia pertama kali menemukan burung merak emas itu. Ada perasaan yang mengganjal di hatinya, seakan sesuatu memanggilnya kembali. Sesampainya di sana, burung merak itu sedang bertengger di atas batu besar, memandangi danau kecil yang memantulkan sinar mentari pagi. "Aulia, kau datang lagi," ujar burung itu, suaranya seperti denting lonceng kristal. Aulia hanya mengangguk, menatap burung itu dengan penuh rasa ingin tahu dan takjub. "Aku ingin tahu, siapa sebenarnya engkau?" tanyanya pelan. Burung itu menatapnya dalam-dalam. Dari matanya, seolah ada pantulan dunia lain, indah, megah, dan tak terjangkau akal manusia biasa. "Aku adalah salah satu makhluk penjaga antara dunia manusia dan dunia alam gaib," jawabnya. "Namaku Sarmada, burung merak emas dari kerajaan yang telah lama hilang dari ingatan manusia." Aulia menelan ludahnya. Dadanya berdebar. Ia merasa seperti sedang berada dalam dongeng yang biasa ia baca dari buku lusuh di perpustakaan sekolah. "Aku dipanggil ke dunia ini karena ada seseorang yang berhati bersih dan tulus. Kau, Aulia. Kau telah menolongku tanpa pamrih saat aku terluka. Kebaikanmu itu adalah kunci yang membangunkan kekuatan lama yang tertidur." Tiba-tiba, bulu-bulu merak itu terbuka lebar, membentuk kipas yang luar biasa indah dan memancarkan cahaya keemasan. Sinar itu menyelimuti tubuh Aulia, membuatnya merasa hangat, ringan, dan damai. Dari balik bulu-bulu itu, muncul secarik gulungan kain kuno yang melayang turun ke tangannya. "Ini adalah petunjuk," ujar Sarmada. "Peta menuju tempat tersembunyi di balik bukit 7 lapis. Di sanalah rahasia terbesar berada, sesuatu yang bisa mengubah hidupmu, atau menghancurkannya bila digunakan untuk keserakahan." Aulia memandangi kain itu. Penuh simbol aneh, garis-garis berpola, dan tulisan kuno yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Namun entah mengapa, ia bisa sedikit memahami maknanya. Seolah pikirannya dibuka. Namun belum sempat ia bertanya lebih jauh, tiba-tiba suara keras dari balik pepohonan mengejutkan mereka. "Siapa kau?" teriak suara lelaki paruh baya, muncul dari balik semak. Ia mengenakan jas lusuh dan membawa kamera. Astaga! Burung merak emas. Ternyata itu seorang vlogger alam liar yang sedang berburu konten untuk kanal YouTube-nya. Ia langsung mengarahkan kameranya ke burung merak itu. Sarmada mendesis pelan dan tubuhnya berpendar, lalu lenyap dalam kabut emas. Pria itu menghampiri Aulia dengan mata berbinar-binar. "Kau tinggal di sini?" Burung itu luar biasa. Bisa viral jutaan view kalau aku upload. Aulia panik. Ia menggenggam kain peta itu erat-erat, menyembunyikannya di balik bajunya. Aku cuma lewat tadi," bohong Aulia gugup. Namun sejak hari itu, video penampakan burung merak emas itu viral di media sosial. Ribuan orang mulai berdatangan ke desa mereka, berharap bisa melihat burung ajaib itu. Media lokal hingga nasional mulai memburu keberadaan Aulia karena disebut-sebut sebagai saksi mata pertama.
Bu Narti yang awalnya tak peduli kini berubah. Ia mendadak menjadi sangat baik dan penuh perhatian, bahkan mendorong Aulia untuk tampil di televisi. Ini kesempatan emas. Kamu bisa terkenal, bisa dapat uang. Tapi Aulia gelisah. Ia tahu bahwa Sarmada bukanlah makhluk biasa. Ia adalah penjaga dunia lain, dan keberadaannya harus dijaga, bukan dijual atau dijadikan tontonan. Di balik kegembiraan semua orang, Aulia menyimpan beban rahasia besar tentang peta, tentang bukit 7 lapis, dan tentang keputusan besar yang harus ia ambil. Malam harinya, Aulia duduk sendirian di tepi danau, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia mengeluarkan gulungan peta dan memandanginya lagi. Apakah aku siap menjalani perjalanan ini? Apa yang akan kutemukan di balik bukit itu? Angin berhembus pelan. Seolah menjawab, kabut emas muncul kembali di permukaan danau, membentuk siluet burung merak yang menari di udara. Lalu lenyap seketika, meninggalkan Aulia dengan rasa haru, takut, dan harapan yang bercampur jadi satu. Namun satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu langit bersih tanpa awan, dan bulan memantulkan cahayanya ke halaman rumah sederhana milik Liana. Gadis yatim itu kini tidak hanya dikenal oleh penduduk desa karena kisahnya yang menyentuh, tapi juga karena keberadaan burung merak emas yang terus tinggal bersamanya. Suara burung itu tiap malam terdengar lirih, seperti merdu yang menyanyikan lagu kuno dari negeri yang telah lama hilang. Di dalam rumah, Liana duduk memandangi burung merak yang berdiri anggun di atas tiang kayu di dekat jendela. Ia mengelus bulunya yang berkilau emas sambil berbisik, "Apa sebenarnya yang membuatmu datang padaku?" Merak emas itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak datang, ia membuka mulutnya. Suaranya lembut seperti suara manusia, namun penuh wibawa. "Aku adalah titipan dari langit," katanya. "Hanya akan muncul kepada hati yang paling murni. Kau telah menyelamatkanku tanpa tahu siapa aku, dan karena itu, aku datang untuk memberimu balasan atas kebaikanmu." Liana terdiam, matanya membesar. Ia tak percaya bahwa burung ini bisa bicara. Suara itu begitu jelas, bukan hanya dalam pikirannya, tapi benar-benar terdengar. "Balasan?" tanya Liana. Burung merak itu mengepakkan sayapnya. Seketika, bulu-bulunya mengeluarkan sinar seperti ribuan bintang kecil. Dari tubuhnya muncullah sebuah bola cahaya yang melayang ke atas, kemudian pecah menjadi kilauan emas yang melayang-layang di dalam rumah. Dalam sekejap, rumah reot itu berubah. Lantai kayu lapuk berubah menjadi ubin marmer putih. Dinding yang semula berlubang kini menjadi kokoh, bersih, dan hangat. Tempat tidur usang Liana berubah menjadi ranjang empuk dengan kelambu bening dan wangi bunga melati. Liana menutup mulutnya, gemetar. Ia terharu dan tak mampu berkata-kata. "Ini bukan hanya untukmu," lanjut sang merak, "tapi juga untuk ibumu yang telah pergi dan meninggalkanmu dalam cobaan. Kini saatnya kehidupanmu berubah." Burung itu melompat turun dan berjalan keluar rumah. Liana mengikutinya dengan hati-hati. Begitu mereka keluar, cahaya merak emas menyebar ke halaman rumah dan ke sekitar desa. Tanah tandus di depan rumahnya tiba-tiba berubah menjadi taman penuh bunga warna-warni. Pohon-pohon yang dulu kering kini tumbuh subur dan menjulang tinggi. Sebuah mata air kecil muncul dari bawah pohon besar, mengalir jernih dan segar. Keesokan harinya, penduduk desa yang penasaran datang untuk melihat rumah Liana. Mereka terperangah melihat keindahan yang tak pernah mereka bayangkan. Yang dulunya gubuk tua kini tampak seperti rumah istana kecil. Mereka berbisik-bisik, kagum dan tak percaya. "Ini mustahil," kata Pak Rodi, seorang petani tua.
Kemarin rumahnya masih bolong di sana-sini. Ini benar-benar keajaiban. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika salah satu warga menyadari bahwa ladang-ladang gersang di pinggir desa mulai ditumbuhi tanaman subur, dan air yang berasal dari mata air di halaman Liana mengalir ke sawah-sawah di sekitarnya. Air itu bersih, dingin, dan menyegarkan. Dalam waktu singkat, desa yang dulunya kesulitan air, kini memiliki sumber kehidupan baru. Liana tak menyimpan semua berkah itu sendiri. Ia membuka rumahnya untuk siapapun yang membutuhkan makanan, air, atau tempat singgah. Anak-anak miskin yang dulu senasib dengannya kini sering bermain di tamannya, diberi makan, diberi pakaian, dan disayangi seperti keluarga sendiri. Nama Liana tersebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang, bukan karena ingin harta, tapi karena ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keajaiban itu benar-benar terjadi. Dan setiap orang yang datang dengan niat baik, selalu pulang dengan hati tenang, seolah telah disentuh oleh kekuatan yang lembut namun penuh karomah. Suatu malam, Liana duduk kembali di beranda bersama burung merak emas. "Kenapa kau memilihku?" tanyanya lirih. "Karena hatimu tak pernah meminta apa-apa untuk dirimu sendiri. Kau selalu berdoa untuk ibumu, untuk orang-orang di sekitarmu, bahkan saat kau sendiri menderita. Hati seperti itulah yang paling layak mendapat keajaiban." Liana meneteskan air mata. Ia tahu, bukan karena dirinya istimewa, tetapi karena ia bertahan dalam kesederhanaan dengan cinta yang tidak pernah padam. Di kejauhan, bintang-bintang bersinar terang. Dan burung merak emas mengepakkan sayapnya sekali lagi, menyelimuti malam dengan cahaya hangat. Liana tahu, ini baru permulaan dari kehidupan yang penuh berkah dan tanggung jawab besar. Tapi kali ini, ia tak lagi sendiri. Malam itu, suasana rumah tua tempat Arumi tinggal berubah menjadi hangat dan penuh harapan. Setelah sekian lama hidup dalam penderitaan, untuk pertama kalinya, hatinya merasa tenang. Burung merak emas yang kini tinggal bersamanya tidak hanya menjadi sahabat, tetapi juga cahaya dalam hidup yang dulu gelap gulita. Burung itu kini punya nama, Purnama. Arumi memberinya nama itu karena setiap malam, bulu-bulunya memancarkan cahaya lembut seperti bulan. Purnama bukanlah burung biasa. Ia bisa bicara dalam hati Arumi, melalui suara lembut yang hanya bisa didengar gadis itu. Mereka berkomunikasi seolah jiwa mereka terhubung. Suatu malam, ketika angin sepau-sepau menyapu dedaunan dan langit bertabur bintang, Purnama berkata dalam hati Arumi, "Sudah saatnya aku memberikan sesuatu untuk masa depanmu." Arumi kebingungan. "Apa maksudmu, Purnama?" Burung itu mengepakkan sayap emasnya dan perlahan-lahan mengeluarkan sebuah cincin kecil dari bawah bulu dadanya. Cincin itu terbuat dari logam berkilauan seperti emas, tetapi lebih hangat dan memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. "Ini adalah cincin cahaya kehidupan," bisik Purnama. "Benda ini bukan sembarang cincin. Ia akan membimbingmu menuju tempat dan orang yang ditakdirkan membantumu." Arumi menerima cincin itu dengan tangan bergetar. Saat ia memakainya, tiba-tiba seluruh tubuhnya seperti diselimuti energi hangat. Dalam sekejap, penglihatan Arumi menjadi tajam, perasaannya menjadi lebih peka, dan hatinya dipenuhi keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Purnama melanjutkan, "Besok pagi, kau harus pergi ke pasar tua yang terletak di ujung kota. Di sana, kau akan bertemu seorang kakek tua penjaga toko barang antik. Katakan padanya, burung Purnama membawaku. Maka gerbang rezeki akan terbuka." Meskipun gugup, Arumi mengangguk. Malam itu ia tidak tidur. Ia menyiapkan pakaian terbaiknya, yang sebenarnya masih sederhana,
dan membungkus cincin di jari manisnya dengan kain agar tak mencolok. Di luar rumah, suara jangkrik bersahutan, seakan ikut mendoakan langkah Arumi besok pagi. Keesokan harinya, Arumi berangkat pagi-pagi buta. Ia menyusuri jalan-jalan kecil kota, melewati rumah-rumah besar yang dulu hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Kali ini ia berjalan dengan keyakinan dan harapan. Sesampainya di pasar tua, suasana masih sepi. Toko-toko tua dengan ket mengelupas berjajar seperti cerita dari masa lalu. Arumi mencari toko barang antik, hingga akhirnya ia melihat sebuah papan kayu bertuliskan "Toko Kenangan Kuno". Di depan toko itu duduk seorang kakek dengan janggut putih panjang, memakai topi lebar dan mengenakan kacamata bundar. Dengan ragu, Arumi mendekat. "Permisi, Kek." Kakek itu menoleh perlahan. "Burung purnama membawaku ke sini," kata Arumi perlahan. Kakek itu terdiam. Seketika, matanya memancarkan cahaya heran sekaligus haru. Ia berdiri, membuka pintu toko, dan mempersilakan Arumi masuk. Di dalam, suasana begitu berbeda. Udara beraroma kayu tua bercampur dengan wangi rempah-rempah. Barang-barang antik berjajar rapi, mulai dari cermin tua, jam dinding kuno, hingga lukisan berbingkai emas. Tanpa berkata sepatah kata pun, kakek itu mengambil sebuah kotak kecil dari balik rak. Ia membuka kotak itu dan menunjukkan sebuah lembaran surat wasiat tua yang ditulis dengan tinta emas. Di bagian bawah surat itu ada nama, keturunan Cahaya Merak, dan kakek itu berkata perlahan, "Kau adalah keturunan dari mereka yang dahulu menolong makhluk langit. Purnama tidak sembarangan memilih. Kau telah ditakdirkan untuk menerima harta dan kebaikan yang selama ini tersembunyi." Arumi tertegun. Kakek itu lalu membuka ruang rahasia di balik rak buku. Di sana, terdapat peti besar berisi perhiasan, uang kuno, dan gulungan emas. Semuanya adalah warisan keluarga lama yang disimpan oleh penjaga keturunan. Tapi warisan itu hanya akan diberikan jika burung merak emas memilih pewarisnya. Kini, semua itu menjadi milik Arumi. Sepulang dari toko, Arumi menangis terharu. Ia tak menyangka hidupnya bisa berubah secepat ini. Tapi lebih dari harta, ia merasa diberkahi oleh kepercayaan, oleh keajaiban, dan oleh cinta Purnama yang telah membuka jalan. Purnama berkata dalam hatinya, "Ini baru awal. Gunakan harta itu untuk menebar kebaikan. Jangan biarkan dunia mengubah hatimu yang murni." Dan Arumi mengangguk, dengan hati penuh janji, bahwa kekayaannya tidak akan membuatnya lupa dari mana ia berasal. Lalu ia menatap cincin di jarinya. Cincin itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, tanda bahwa jalan keajaiban baru saja dimulai. Malam itu, angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah yang baru saja diguyur hujan. Langit cerah, bertabur bintang yang berkilauan seperti butiran kristal di permukaan langit malam. Di rumah kecil milik Anjani yang kini telah berubah menjadi rumah panggung kayu megah dengan sentuhan emas di tiangnya, sang gadis duduk termenung di depan jendela. Burung merak emas berada di belakangnya, berdiri anggun di atas tiang ukiran yang disediakan khusus untuknya. Sorot matanya tampak lebih bersinar dari biasanya, dan malam itu, ia mengepakkan sayapnya perlahan sambil mengeluarkan bunyi pelan, seperti sebuah isyarat. Anjani menoleh. "Kenapa kau terlihat gelisah malam ini, sahabatku?" tanya Anjani lembut. Burung merak emas itu menunduk dan menatap mata Anjani. Seketika, matanya berkilau lebih terang, dan tubuhnya bersinar seperti bintang jatuh. Dalam cahaya itu, tiba-tiba terdengar suara, bukan dari mulut burung, melainkan langsung di dalam benak Anjani. "Waktunya hampir tiba, Anjani."
keajaiban bukan untuk disimpan. Ia harus dibagikan atau akan berubah menjadi kutukan. Anjani terhenyak. Ini kali pertama ia mendengar suara yang begitu jelas dari sang merak. Selama ini, burung itu hanya menunjukkan petunjuk melalui gerakan, tatapan, atau keberadaannya yang magis. Tapi kini, ada peringatan. "Apa maksudmu?" gumam Anjani. Merak itu memutar tubuhnya, lalu terbang perlahan keluar dari rumah menuju pekarangan belakang. Anjani segera menyusul. Di halaman yang luas dan mulai dipenuhi berbagai tanaman langka yang tumbuh berkat sentuhan merak itu, burung tersebut berhenti di depan kolam kecil. Permukaan airnya tiba-tiba berubah menjadi jernih seolah kaca dan memperlihatkan pemandangan desa. Tapi itu bukan desa seperti sekarang. Itu adalah bayangan masa lalu. Terlihat anak-anak kecil yang kelaparan, orang tua yang bekerja hingga jatuh sakit, dan warga desa yang tertindas. Semuanya terlihat di dalam pantulan kolam itu. Anjani menahan napas. Aku lupa. Sejak aku kaya, aku terlalu sibuk membangun rumah, membeli pakaian, dan menanam bunga-bunga mewah, tapi aku lupa pada mereka, ujarnya lirih. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Harta yang tidak dibagi akan meracuni hati. Jika kau ingin keajaiban ini tetap hidup, kau harus menjadi jembatan bagi cahaya, bukan penjaga tunggal. Air mata menetes dari mata Anjani. Ia merasa malu. Sejak mendapatkan kekayaan dari merak emas, ia memang telah menolong beberapa tetangga. Tapi belakangan, ia mulai menutup diri. Ia sibuk memperindah rumah, membeli barang-barang mahal, dan menjaga burung merak itu seolah sebuah harta paling berharga. Ia lupa bahwa yang paling berharga sebenarnya adalah niat awalnya, ingin menyembuhkan penderitaan, bukan hanya miliknya, tapi juga orang lain. Malam itu, Anjani mengambil keputusan besar. Pagi harinya, ia pergi ke balai desa. Dengan pakaian sederhana dan langkah penuh tekad, ia berdiri di depan warga yang berkumpul. Di belakangnya, merak emas mengikuti diam-diam. "Saudara-saudaraku," ujar Anjani, suaranya lantang namun lembut. "Aku berdiri di sini bukan sebagai gadis yang tiba-tiba menjadi kaya raya, tapi sebagai Anjani yang dulu sama seperti kalian, yatim, miskin, dan pernah hampir kehilangan harapan. Semua mata tertuju padanya. Aku ingin berbagi. Bukan hanya harta, tapi juga semangat dan kehidupan baru. Aku ingin membangun sekolah gratis, rumah sakit untuk warga, dan membuka kebun pangan agar kita tak lagi kelaparan." Warga berbisik-bisik. Sebagian menangis. Mereka tahu Anjani telah berubah. Mereka ingat gadis itu, yang dulu membantu ibunya memetik singkong di ladang, dan sekarang berdiri gagah dengan mata bercahaya. Tak lama, burung merak emas mengepakkan sayapnya dan melayang di atas kepala mereka. Kilauan emas dari bulunya menerangi halaman desa. Semua orang terdiam. Kilau itu menyentuh satu persatu warga, dan entah bagaimana, hati mereka menjadi lebih ringan. Seolah merak itu menyebarkan semangat harapan melalui sinarnya. Hari itu menjadi titik balik bagi seluruh desa. Dalam waktu 3 bulan, Anjani bekerja sama dengan pemuda-pemuda desa, membangun perpustakaan kecil, klinik sederhana dengan tenaga kesehatan yang ia datangkan dari kota, dan membuka pelatihan keterampilan untuk para ibu dan anak muda. Ia tidak lagi membeli emas atau perhiasan, melainkan membeli alat pertanian, ternak, dan membuka pasar rakyat. Kekayaan Anjani justru bertambah, bukan berkurang. Setiap kali ia bersedekah atau menolong seseorang, merak emas itu akan mengeluarkan satu bulu kecil dari tubuhnya.
bulu itu berubah menjadi kain emas yang muncul di laci kayu di rumahnya. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Seolah-olah semesta menjaganya agar tetap pada jalur kebaikan. Suatu malam, setelah kegiatan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu desa selesai, Anjani kembali duduk di depan rumah. Merak emas mendekat dan duduk di sampingnya. Bintang-bintang kembali menyala, dan suara itu muncul sekali lagi di benaknya. Kau telah memilih jalan yang benar. Tapi ingat, ujian sejati baru akan datang ketika semua orang memujamu, dan kau tetap rendah hati. Anjani mengangguk pelan. Aku siap, katanya lirih. Ia tahu, kekayaan bukanlah akhir. Keajaiban bukanlah tujuan. Tapi menjadi berkah bagi orang lainlah yang membuat hidup benar-benar berarti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Merak Emas menyanyikan nyanyian lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tulus, nyanyian keabadian. Pagi itu, suasana desa Sukamakmur berubah drastis. Jalanan dipenuhi warga yang datang untuk menyaksikan persidangan terbuka di balai desa. Kepala desa, para tetua adat, dan bahkan beberapa pejabat dari kota hadir, karena kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Media juga meliput langsung, karena kisah Raina dan burung merak emas sudah viral ke seluruh negeri. Raina duduk di kursi saksi dengan tenang, didampingi oleh Pak Darsan dan Ibu Wulan yang kini menjadi wali asuhnya. Burung merak emas, yang selama ini bersembunyi di tempat aman, kini dibawa ke hadapan publik. Ia berdiri gagah di samping Raina, ekornya yang megah berkilau memantulkan cahaya pagi. Raina, apakah benar kamu menemukan burung ini di hutan belakang desamu? Tanya Pak Camat yang bertugas sebagai ketua sidang adat hari itu. Benar, Pak. Saya tidak sengaja menemukannya saat mencari kayu bakar, jawab Raina, suara lembut namun tegas. Para warga yang hadir terdiam. Beberapa terharu mengingat bagaimana dahulu mereka memandang remeh gadis itu, yang kini tampil bersih, anggun, dan bijak. Ia tak hanya menjadi kaya raya, tapi juga membawa perubahan besar ke desanya. Lalu muncullah Pak Hendra dan Bu Sari, tetangga lama Raina, yang sebelumnya melaporkannya karena iri hati. Mereka memohon agar harta kekayaan Raina disita karena diduga berasal dari hasil pencurian burung langka negara. Anak ini hanya berpura-pura polos. Ia menyembunyikan burung berharga milik negara tanpa izin, teriak Bu Sari, matanya melotot. Namun sebelum suasana menjadi keruh, burung merak emas mengepakkan sayapnya dan bersuara nyaring. Ajaibnya, semua orang seakan mengerti maksud burung itu. Aura damai menyebar. Pak Darsan berdiri dan menunjukkan surat dari Lembaga Konservasi Langka yang telah memeriksa burung tersebut. Burung ini bukan spesies resmi yang dilindungi, melainkan makhluk istimewa yang tidak terdaftar dalam kategori manapun. Bahkan para ilmuwan menyebutnya sebagai makhluk supranatural, jelasnya. Pak Camat mengangguk. Ia membaca dokumen dari lembaga nasional, burung ini bukan milik siapa-siapa, ia memilih tinggal bersama siapa yang ikhlas dan murni hatinya. Berdasarkan hasil investigasi, Raina tidak bersalah. Bahkan burung ini telah membantu membangun panti asuhan, rumah sakit gratis, dan sekolah desa. Tidak ada hukum yang dilanggar. Sorak-sorai dan tepuk tangan meledak dari para hadirin. Bu Sari dan Pak Hendra hanya bisa menunduk malu, wajah mereka memerah. Raina menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Alih-alih membalas dendam, ia berdiri dan berkata, "Saya tidak menyimpan dendam. Jika mereka mau berubah, saya bersedia membantu mereka bangkit." Ucapan itu membuat semua orang tercekat. Pak Hendra yang selama ini penuh angkuh akhirnya menangis dan bersujud di hadapan Raina. "Maafkan kami, Nak.
Kami dibutakan oleh iri hati. Raina membungkuk dan memeluk mereka. Tangisan mengalir di seluruh balai desa. Tak ada lagi dendam, hanya pengampunan dan harapan baru. Di luar, hujan turun perlahan, membasahi tanah desa yang kini penuh harapan. Namun yang mengejutkan, tiap tetes hujan yang jatuh di sekitar burung merak emas berubah menjadi cahaya emas kecil, seperti berkah dari langit. Burung merak emas mengeluarkan suara panjang yang lembut. Lalu perlahan, ia terbang tinggi ke langit, mengitari balai desa, dan menghilang ke balik awan. Raina menatap ke atas, menahan air mata. Ia tahu, perjalanan burung itu belum selesai. Tapi jejaknya akan terus hidup di hatinya, dan di hati semua orang yang pernah menyaksikan keajaiban ini. Kini yang tersisa bukan hanya kekayaan, tapi pelajaran paling berharga, bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan jalan menuju terang, dan keajaiban hanya akan datang pada mereka yang tak pernah menyerah dalam kebaikan. Mentari pagi menyinari desa Mulyorejo dengan cahaya yang lebih hangat dari biasanya. Udara terasa bersih, dan aroma rumput basah menguar dari ladang-ladang yang mulai ditumbuhi kembali setelah musim panjang kemarau. Aira berdiri di beranda rumah barunya, menatap hamparan alam di depan sana dengan senyum penuh syukur. Namun, dalam hatinya ada kekhawatiran, sebab burung merak emas yang selama ini menemaninya tak terlihat sejak 3 hari lalu. Dia pasti pergi untuk sesuatu yang penting, ucap Aira lirih, mencoba menenangkan hati. Hari itu, ia mengunjungi makam ibunya, membawa setangkai melati dan bunga kenanga. Di depan pusara ibunya, ia berbisik penuh haru, "Ibu, sekarang Aira sudah bisa bantu orang-orang seperti dulu ibu bantu." Tapi Aira masih kangen. "Ibu, doakan Aira tetap kuat ya." Saat senja mulai turun, terdengar suara kepakan lembut dari langit. Burung merak emas itu kembali, mendarat tepat di halaman rumah, memancarkan cahaya yang seolah menyatu dengan cahaya mentari terakhir hari itu. Aira segera berlari mendekat, memeluk burung itu dengan mata berkaca-kaca. "Kemana saja kau?" tanyanya dengan nada rindu. Burung merak emas itu menundukkan kepala, dan suaranya yang lembut kembali terdengar di kepala Aira. "Aku pergi untuk menyelesaikan amanatku yang terakhir. Kini, tugasku di bumi hampir selesai." Aira terdiam. "Apa maksudmu? Kamu akan pergi?" Merak itu menatapnya lembut. "Segala keajaiban yang kau alami adalah karena ketulusanmu, bukan karena aku. Aku hanya perantara. Kini saatnya kau berjalan dengan kakimu sendiri, dengan hati yang telah mengerti makna syukur dan memberi." Aira mulai meneteskan air mata. "Tapi, aku belum siap kehilanganmu." Burung itu mengibaskan bulunya, dan sebuah bulu emas terlepas, melayang perlahan ke tangan Aira. "Selama bulu ini bersamamu, aku akan selalu dekat. Tapi gunakan keajaiban ini hanya ketika benar-benar dibutuhkan, bukan untuk keserakahan." Lalu, tubuh sang merak berubah menjadi cahaya, melayang tinggi ke langit dan menghilang perlahan dalam gumpalan awan jingga. Aira memandangi langit yang kini hanya dihiasi bintang, namun hatinya terasa penuh dan hangat. Epilog, desa yang terang oleh cahaya hati. Sejak saat itu, Aira menjalani hidup bukan hanya sebagai gadis yatim yang dulu diremehkan, tetapi sebagai simbol harapan. Ia membangun sekolah gratis bagi anak-anak miskin, mendirikan klinik sederhana untuk warga, dan mengajarkan masyarakat tentang arti memberi. Namanya viral bukan karena kekayaannya, tapi karena kebaikannya. Banyak media yang meliput, banyak tokoh datang ingin belajar darinya. Tapi Aira tak pernah lupa dari mana ia berasal. Rumah kayu kecil tempat dulu ia tinggal bersama ibunya tetap ia jaga, tak pernah ia robohkan. Setiap malam,
Aira masih menyimpan bulu emas itu dalam kotak kaca kecil di kamarnya. Ia tak pernah memakainya sembarangan. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah pada keajaiban, tapi pada hati yang ikhlas dan tak menyerah. Dan di malam-malam sunyi, kadang ia masih mendengar bisikan lembut di telinganya. Orang yang tulus akan selalu dijaga oleh langit. Tamat.